Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wisdom. Amalkan walaupun ilmu sedikit. Eh, kita lanjut dari yang kemarin 84 sekarang ke 88. Sekarang menuju ke 89 sampai ke ayat 93. Semoga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, keselamatan, juga diberikan kita perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, tetap diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya dan usaha kita dan urusan kita. Semoga kita limpahkan rezeki yang banyak hal dan barokah di hajat-hajat kita, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, serta almarhumah yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah berikan nikmat kubur dalam kuburnya dan dijadikan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjut ke pembacaan murotal beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا به بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Pada pemirsa Wisdom yang mendengarkan dan yang melihat ini pembacaan murotal dan terjemahan saya, semoga Allah tetap memberikan istiqomah dalam ibadahnya, juga dikuatkan iman dan Islamnya. Okelah, selanjutnya kita membacakan terjemahannya dari ayat 89 sampai ke ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ada kode nih dari mereka 39 dan hamba-hambanya. Di sini ada 40. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kode 41. Dan kepada orang-orang kafir ditempatkan azab yang menghinakan. Ayat ke-19, ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang telah pada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Katakanlah Nabi Muhammad bertanya, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang yang beriman? Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ayat ke-93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah di dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dari keterangan kode-kode ini ada dari 39 yang terdapat di terdapat di ayat 89. Di sini ada kode 39. Artinya atau keterangannya membenarkan apa yang pada mereka dan dari Allah, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, artinya di sini keterangannya, perinciannya, Al-Quran yang juga mengajarkan tauhid yang diajarkan Taurat. Jadi isi Taurat beserta Al-Quran di saat ini dari masa kitab Taurat dan Al-Quran ini sampai ke masa dari Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad SAW, dengan mukjizatnya Al-Quran sama. Al-Quran juga mengajarkan tentang tauhid antara Taurat dan Al-Quran juga sama. Allah mengajarkan tentang tauhid serta kode yang ke-40 di sini menerangkan siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Artinya wahyu atau kenabian kepada Nabi Muhammad SAW, hamba-hambanya.
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, di antaranya wahyu Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kode yang ke-41 di antaranya, karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Nah, mereka murka di sini murka pertama karena membangkang kepada Nabi Musa. Nah, dan yang kedua murka karena mengingkari Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang tersebut tetap sebagian yang membangkang dengan isi Taurat, dan juga sampai saat ini juga sebagian yang membangkang tentang isi Al-Quran, yang intinya mengajak kepada kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimannya dan mengimaninya. Juga yang di asbabun nuzulnya bahwa terjadinya ayat 89, keterangan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang keingkaran kaum Yahudi saat Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul. Kaum Yahudi meminta pertolongan dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad SAW untuk mengalahkan Bani Aus dan Kharaj. Namun setelah Allah mengutuskan seorang Rasul dari bangsa Arab, mereka mengingkarinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Jadi saat itu memanfaatkan Nabi Muhammad SAW dengan saat itu Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul. Kaum Yahudi meminta pertolongan dengan tawasul menggunakan nama Muhammad SAW untuk mengalahkan Bani Aus dan Bani Khazraj. Namun setelah Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab, mereka mengingkarinya. Itulah orang Yahudi selalu ingkar, memanfaatkan situasi dan memanfaatkan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari al-akhbarnya, redaksi lainnya yang memperkuatnya dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang yang memperoleh sesuatu dengan niatnya, Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini wanita, maka hijrahnya itu ialah ke arah yang ditujunya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang sombong digiring seperti semut kecil yang berbentuk manusia. Karena itu setiap makhluk yang kecil dapat mengungguli mereka. Hadis riwayat Ahmad.
Itulah pembacaan murotal dan terjemahannya dari saya. Semoga Allah memberikan keteguhan, kekuatan iman dan Islam pada kita semua. Juga tetap istiqomah dalam beribadahnya, baik ibadah yang mahdoh ataupun menggoir mahdoh. Tujuannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan-kegiatan usaha-usaha kita kesehariannya ditujukan kepada keluarga-keluarga kita yang tercinta. Semoga menjadikan amal ibadah pada kita semua. Dan kegiatan-kegiatan beribadah kita yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat 5 waktu. Kita niatkan keriduannya Allah Subhanahu wa taala sehingga amal-amal ibadah kita akan sampai di yaumil akhir dan menjadikan amal ibadah yang bisa menjadikan kita sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya Al-Fakir, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.